Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi langsung aja buat hasil koordinasi aku tadi sama Forkapnya itu kita itu belum tahu untuk data DTKS yang akan kita survei itu nanti ditentukan sama Kemensos, Pusdatin atau yang menentukan itu Forkapnya itu belum tahu. Atau dari kalian udah ada yang tahu nih info terbaru gimana? Bisa langsung on mic aja. Kemarin kan aku sempat itu kan nyimak di tele ya. Heeh. Kok udah ada yang survei ya kayak udah kayak meh contoh gitu loh. Tapi Oh, dia udah berarti nih. berarti datanya langsung dari Korkapnya kan ya, bukan dari Pusdatin atau Kemensosnya kan ya? Iya, katanya dari Dinsos. Soalnya kalau nunggu dari Pusdatin itu lama. Oh ya, oke oke. Karena gini, kalau misalkan gitu ya berarti kita udah ada sedikit kesimpulan. Soalnya kalau misalkan kita udah terlanjur survei dan ternyata nanti data yang harus disurvei atau kita verifikasi kok ternyata dari Pusdatin kan nanti kita kerja dua kali nih. Makanya kalau udah gitu ya nanti kita udah ada sedikit gambarnya gitu. Oke ya. Oh ya jangan lupa ada yang notulen juga ya. Itu pertama. Terus yang kedua, terkait kita besok pagi itu nanti gini. Besok pagi kan udah dikasih tahu kita sampai ke Dinsos itu jam 7 kurang 15. Nanti aku harap nanti kalian datang semua ya. Ya wajib datang lah. Nanti aku yang dari Jogja juga tak usahain banget bisa berangkat pagi biar sampai sana bisa on time jam 7. Yang lain juga datang semua pakai almet ya, pakai almet juga. Terus nanti teknisnya besok itu kita ketemu sama ketua ketua dinsosnya berarti ya kalau nggak salah ya gitu, karena kemarin banget itu baru dilantik. Jadi beliau mungkin udah ada gambaran cuman belum ketemu langsung sama kita. Jadi yang belum tahu kemarin tuh kita udah ngobrol itu sama kabitnya, kabit Linjamsosnya, bukan ke ketua Dinsosnya gitu. Jadi besok kita acaranya kita jam 7 udah sampai Dinsos, kita pertemuan sama beliau dan aku harap surat izin dari Dinsos itu udah turun karena tadi kata Mbak Kinan sama Pak Imam itu hari ini udah diproses kan. Jadi aku harap besok udah jadi udah langsung turun ke kecamatan dan ke desa-desa gitu. Itu agenda yang pertama kita ke Dinsos jam 7. Entah sampai jam berapa nggak tahu. Nah, nanti setelah dari Dinsos nanti kalian bisa menggunakan ruangan Mbak Kinan, ruangan korkap kita yang ada di gedung PPKH. Jadi itu bisa diperuntukkan buat kita, ya bisa sebagai base camp sementara lah. Jadi kita di Kendal bawah tuh udah ada base camp buat kumpul, buat koordinasi, buat nyusun rencana, ya dan lain sebagainya lah gitu. Jadi nanti besok kita setelah dari Dinsos, kita ke ruangan Mbak Kinan yang ada di gedung PPKH, ya bersih-bersih dulu lah. Nanti ya kita sambil bersih-bersih ngepel, nyapu, terus nanti kita bisa memakai ruangan itu selama kita di Kendal bawah. Terus nanti kita bakal bahas terkait rencana program kita yang akan dilaksanakan di kecamatan eh, Patean. Intinya yang kecamatan daerah Kendal Atas. Jadi tadi itu udah diskusi juga sama Mbak Kinan sama Pak Imam. Itu nanti kita ada 3 kecamatan potensial yang mana kecamatan itu tuh udah SDA-nya melimpah, SDM-nya juga melimpah, dan udah ada program-program pemberdayaan, cuman belum maksimal. Nah, nanti kita bisa nih masuk ke situ dan mungkin kita sembari survei, kita juga menawarkan kira-kira apa nih yang mau kita berdayakan dan nanti akan kita susun proposalnya gitu. Nah, 3 kecamatan itu tuh yang pertama ada yang di Wonosari. Wonosari itu mereka SDA-nya melimpah banget, itu kan pesisir, jadi mereka menggantungkan nasib dari laut, ikan, ya teri, terus kalau garam nggak tahu aku ya. Itulah.
Cuman SDA-nya itu juga melimpah, tapi ada risiko juga, bukan risiko. Ada sisi lain kalau orang pesisir kan kebanyakan itu orangnya keras ya. Jadi kalau yang di Wonosari itu nanti ditakutkan ya nanti karena kita kan anak KKN ya, bukan anak KKN ya, kita kan semacam KKN. Jadi kayak ya nanti biasalah ada orang baru di sebuah desa kan pasti kayak bakal jadi perhatian banget lah. Mungkin kalau yang cowok-cowok sih ya nggak masalah. Mungkin kalau yang cewek-cewek ya mungkin kalau yang udah biasa di lapangan mungkin nggak kaget. Cuman kalau yang belum biasa ya mungkin bakal terjadi ya semacam cultural shock itulah gitu. Terus dari pola perilaku yang di masyarakat Wonosari itu kebanyakan itu mereka keras. Keras dalam arti kalau diajak rembuk ya mungkin agak susah juga. Nah itu takutnya gitu karena bakal terjadi banyak benturan gitulah. Cuman bagusnya kalau yang di Wonosari itu mereka keempat-empatnya dari program yang ditawarkan Kemenkes itu ada semua. Jadi kayak kesehatan di sana masih kurang, terus fasilitas umum itu BABS mereka itu masih kurang banget. Bahkan mereka itu masih jarang banget yang punya MCK sendiri, kamar mandi sendiri gitu. Terus dari segi apa namanya ekonomi juga masih kurang, padahal SDA melimpah gitu. Jadi kayaknya kalau mau diberdayakan yang di Wonosari itu prospek banget lah. Cuman ada hambatan di situ dari pola perilaku gitulah. Nah, tapi kalau yang di daerah atas itu kalau dibandingin sama daerah bawah itu mungkin orangnya bisa lebih agak kooperatif lah ya. Gitu. Jadi kayak yang di atas tuh ya mereka juga ada SDA-nya kayak kopi, terus jambu, terus apalagi ya. Intinya kayak kopi sama jambu tuh juga melimpah dan sampai saat ini pun juga masih ada di daerah kecamatan atas tuh kalau nggak salah Patean tuh juga ada yang udah bermitra dengan desa tersebut. Jadi itu bermitra dengan Ugris kayak bikin kios terus memasarkan hasil hasil olahan mereka gitu. Nah, nanti kita tetap bakalan survei dulu ke sana dan setelah dipertimbangkan antara kedua kecamatan itu mungkin agak lebih prefer ke yang kecamatan atas gitu karena ya kita nyari nyari apa ya nyari yang bisa dijangkau semuanya lah gitu jadi walaupun potensialnya nggak sepotensial Wonosari cuman kalau dilihat dari aspek yang lain kayaknya lebih apa ya, lebih memungkinkan yang daerah atas lah gitu ya itu terus rencana nah ini rencana jadi besok kita setelah dari Dinsos kita bahas dulu nih rencana itu nanti Jumat kita bakal langsung survei ke Patean gitu. Ya kita survei dulu. Surveinya itu nanti kita sifatnya kayak cuman mengamati doang lah. Nggak langsung kita ngasih tahu kalau kita tuh pejuang muda nggak. Kita sifatnya masih sekedar survei doang. Ya kita anggap aja jalan-jalan lah. Jalan-jalan sekalian cari info gitu. Karena kan kita juga belum ada izinnya kan. Tapi kecuali kalau besok udah ada izinnya ya kita sekalian bilang kalau kita dari pejuang muda gitu. Nah, nanti kayak teknisnya Jumat itu nanti kita survei ke kecamatan yang bersangkutan, terus kalian kita menentukan logistik yang akan kita bawa selama menetap di daerah tersebut. Nanti kita pikirkan lagi logistiknya, nanti yang harus bawa motor siapa aja, nanti terus siapa menunjang siapa, apalagi yang harus dibawa kayak galon lah, kayak apapun itulah yang sekiranya buat kita nginep di sana gitu. Nah, kita sekalian survei tempat yang potensial di UMKM-nya, kita juga survei kayak kontrakan lah atau kos-kosan yang ada di daerah. Interupsi Mas Faisal. Gimana, gimana Dev? Kira-kira kita mau survei tempat kapan ya?
Oke, nanti kita rencana karena kita itu besok udah fix bakal ketemu Pak Dinsos. Jadi kita buat survei tempatnya itu kalau tadi aku sama Gavin itu Jumat. Jadi Jumat nanti kita bahas besok teknisnya apakah langsung kita eh, ketemu dulu di Kendal bawah, nanti kita berangkat bareng-bareng ke Patean atau yang dari Kendal atas langsung ke Patean, nanti kalian bareng-bareng yang dari Kendal bawah gitu. Nanti kita bahas besok. Jadi rencana kita survei tempatnya tuh Jumat, Jumat dari pagi lah gitu. Karena yang udah nggak ada sangkut paut lagi kan, kita Dinto sudah kelar, izin udah kelar, semoga aja. Jadi kita Jumat udah langsung nentuin target tempat gitu. Karena kayak PM-PM di kabupaten lain tuh juga udah ada nih. Udah ada yang langsung survei ke desanya, nyari potensinya apa, pemetaan masalahnya apa gitu. Jadi kita bisa langsung start mungkin Jumat lah, kalau nggak ada perubahan. Itu deh. Oke, berarti kita Senin sudah terjun ke lapangan ya. Senin diusahakan kita udah turun ke lapangan. Ya mungkin kita Jumat survei, Sabtu Minggu kita udah siap-siap buat menetap lah. Semoga aja nggak ada halangan dan dari Kortamnya juga nanti support, semoga aja gitu. Biar kita udah langsung bisa pemetaan sama verifikasi data di TKS-nya. Izin masuk, aku mau tanya nih, misal kalau ada masyarakat yang nggak mau didata karena alasan udah banyak pendataan tapi mereka tuh nggak pernah dapat bantuan itu gimana ya? Gini aja, kalau misalkan mereka nggak mau didata, ya kita kasih pemahaman aja. Bahwasanya kita di sini cuma ngelakuin survei aja gitulah. Dan nanti pun kita juga bisa nyari informasi ke ketua kelompok masing-masing nih. Kayak track record mereka selama di data tuh gimana, apakah mudah, apakah ngeyelan, apakah gimana. Nanti ya aku harapin sih ketua kelompoknya tuh ketua kelompok yang per desa itu kooperatif gitu loh. Jadi selain apa namanya, selain ngasih tahu rumah-rumahnya itu juga kita dikasih tahu kayak cara memahami atau menghadapi mereka gimana gitu. Itu aja sih. Kalau misalkan emang bener nggak mau sih ya nggak apa-apa, dilompatin aja lah, kita nyari target lain nggak apa-apa. Gitu aja. Oke, makasih Mas. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya nih? Oh iya, nah, soal informasi yang tadi siang itu loh, BPJS kesehatan itu gimana? Udah pada ngisi? Aku BPJS durung. Sama berarti. Lah iku jarine nganu hoax. Era sih. Enggak, itu udah ada yang bener kok. Dari satu kontak udah ada yang bener. Coba yang bener itu di up di grup. Tapi nomor HP-nya cocok kan sama yang di grup tele yang ngirim ke kita itu. Nanti kayaknya masih udah ada yang bener kan. Kayak yang kontak bener tuh yang belakangnya berapa tadi? Mungkin makasih dari aku ya. Oke, kalau ada yang salah aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.